Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Fatasihhu riddatu sakrona ka islamihi. Maka sah murtadnya orang yang mabuk, orang yang hilang akalnya karena sebab mabuk. Jadi ketika seseorang mabuk dalam keadaan tidak sadarkan diri ya, mabuk akalnya itu sedang hilang. Apabila dia mengucapkan hal yang berdampak kemurtadan, maka itu sah murtadnya. Islami seperti mana ketika dia sedang murtad, kemudian dalam posisi mabok dan mengatakan masuk Islam. Padahal dia posisinya sedang mabuk. Nah itu pun sah sama saja. Bi khilafi sabiyyi wal maznuni wal mukrah, berbeda dengan bocah. Bocah itu meskipun dia mengucapkan bahasa yang mengeluarkan kepada keimanan, maka itu tidak sah bagi seorang bocah. Wal maznun dan juga orang edan. Orang edan itu tidak sah ucapannya ya. Ketika dia mengucapkan Islam ataupun mengucapkan kemurtadan, maka dia tidak sah ucapannya. Wal mukroh dan orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa itu tidak sah dengan ucapannya. Misalkan begini, si Jaed ya dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Meskipun dia mengucapkan demikian, tetapi ucapannya itu tidak sah. Artinya tidak keluar dari agama Islam dengan secara terpaksa. Walawir tanda fajunna amhala ihtiyaton. Apabila seseorang murtad, kemudian gila, setelah murtad dia gila. Amhala maka harus ditangguhkan dulu ihtiyaton, karena ihtiyat, karena ngati-ngati. Misalkan seseorang murtad kemudian edan. Nah, edannya ini jangan dulu langsung divonis langsung dibunuh karena dia sebab murtadnya, jangan dulu. Melainkan harus ditangguhkan dulu ihtiyaton, karena hati-hati. Fala yuqtalu fi jununihi, maka tidak boleh membunuh dalam keadaan edan. Karena orang murtad itu kan ya harus dibunuh gitu kan. Tetapi kalau dalam keadaan edan, maka jangan dulu dibunuh. Li'annahu qad ya'qilu wa ya'udu lil Islam. Karena orang edan itu ketika dia sudah berakal, ketika dia sudah waras lagi, sudah sehat lagi, kemungkinan bisa balik lagi ke agama Islam. Kalau misalkan memang dalam keadaan edan. Tapi kalau dalam keadaan sehat, ya, murtad gitu, keluar dari agama Islam, itu boleh dibunuh. Tapi yang membunuhnya ini bukan orang sembarangan ya. Ini aturan agama. Kalau di negara kita kan tidak ada seperti itu. Justru malah mendapat dosa kalau misalnya kalau dibunuh. Karena tidak ada hukum di negara kita seperti itu. Fa in kutila fihi hudira, apabila seseorang membunuh orang yang murtad dalam keadaan gila, hudira maka dia harus disanksi secara sosial. Karena dia ceroboh ya. Di annahu murtadun, karena orang yang murtad itu memang sudah murtad. Tetapi dalam keadaan edan itu jangan dibunuh. Lakin yu'azzaru qatiluhu, melainkan orang yang membunuh itu harus disanksi secara sosial, secara kehidupan manusia. Ditafwitihi al-istitabata al-wajibah, karena dia menyia-nyiakan tobatnya seorang yang sedang dalam keadaan edan. Jadi masih ada kemungkinan orang yang edan dalam keadaan murtad itu masih kemungkinan bisa berbalik lagi ke agama Islam.
Oleh karenanya jangan dulu dihukumi, jangan dulu divonis sebagai orang yang terdakwa hukuman mati. Jangan dulu. Harus tunggu dulu sampai dia waras, sampai dia sehat. Wa yajibu tafsilu syahadatin biriddatin, maka wajib merinci saksi murtad. Al-ikhtilafin nasi fima yujibuha kama fi syahadati bil jarhi wa zina wa sirqah. Walawid da'a mudda'a alaihi biriddatin ikrahan wa qad syahidat bayyinatun bilafti kufrin au fi'lihi khulifa. Apabila seorang berdakwa, dia mengaku ketika di persidangan bahwasanya murtadnya dia itu atau keluar agama Islamnya dia itu karena ada unsur keterpaksaan. Waqad syahidat bayyinatun bilafti kufrin, maka ketika dia menghadirkan saksi, maka saksi itu harus didengar ucapannya, pendapatnya, bilafti kufrin dengan bahasa kafir, dengan bahasa kufur. Au fi'lihi, atau dengan pekerjaannya si orang itu. Khulifa, maka harus dengan disumpah. Misalkan begini, seseorang nih ada di persidangan ya, kasus kemurtadan. Di Indonesia kan tidak ada. Ini harus secara hukumnya ya. Jadi si orang ini berdakwah mengaku bahwasanya saya murtad bukan karena apa-apa, tetapi karena dipaksa oleh seseorang. Apabila saya tidak mengucapkan ucapan yang mengandung kekufuran atau misalkan pekerjaan yang bisa mengeluarkan saya dari agama saya, misalkan begitu. Nah, dia mengaku seperti itu karena ada unsur keterpaksaan. Khulifa, maka harus disumpah ketika dalam persidangan. Fayusaddaku, maka pengakuannya itu harus dibenarkan. Ketika seseorang sedang didakwa dalam kasus kemurtadan, dia mengaku ada unsur keterpaksaan, maka pengakuannya itu harus diterima, dibenarkan. Walau bila korinatin, meskipun tidak ada korinah, tidak ada tanda-tanda ada yang memaksa untuk keluar dari agama Islam, itu tidak ada. Tetapi pengakuannya memang dia seperti itu. Annahu lam yukadzib asyhuda, karena dia tidak membohongkan kepada saksinya. Saksi menjelaskan bahwasanya orang yang terdakwa itu dia mengucapkan lafaz kekufuran atau dia mengerjakan sesuatu yang bisa mengeluarkan agama Islam. Saksi berkata menyaksikan seperti itu. Tetapi dalam pengakuannya dia ada unsur keterpaksaan. Meskipun dalam sidangan itu seorang yang mengaku yang terdakwa itu dia mengaku ada unsur keterpaksaan. Sekalipun memang tidak ada tanda atas keterpaksaannya itu. Au syahidat biriddatihi fala tuqbalu, atau saksi menyaksikan dengan murtadnya orang yang terdakwa itu, fala tuqbalu, maka tidak boleh diterima. Jadi si saksi ini menyaksikan dengan kemurtadannya saja, tetapi dia tidak tahu dengan lafaz apa kemurtadannya itu, hanya bersaksi atas kemurtadannya saja, maka saksinya itu tidak bisa diterima. Ini soal ini ya pidana nih, pidana hukuman mati atas orang yang murtad. Ini hukum Islam nih ya. Kalau di Indonesia kan tidak ada. Ay bayyinatu lima marra ala ma fil asli tuqbalu wa la yusaddaqu mudda'il al-ikrah bila qarinatin bitakdibihi asyhuda li annal mukrah la yakunu murtadan.
Walau qala hadu ibnaini muslimaini mata abi murtadan fa in bayyana sababa riddatahu kasujudin aw kasujudin li sonamin fa nasibuhu fai'un li baitil mal. Apabila salah satu dari anak orang muslim ini mengaku berkata, dia mengucapkan di persidangan bahwasanya orang tua saya sudah meninggal dalam keadaan murtad. Dia mengatakan begitu dalam persidangan. Fa'in bayana sababa riddatuhu, apabila sudah jelas sebab murtadnya bapaknya itu seperti sujud kepada makhluk, seperti sujud kepada tekong, patung, dan sebagainya. Fanasibuhu fai'un, maka bagiannya si orang yang terdakwa itu bagian dari baitil mal. Artinya harta orang tua yang pengakuannya itu sudah meninggal dalam keadaan murtad, maka hartanya itu masuk ke baitil mal. Wa illa bi an utliqa ustufsila wa in dzakara ma huwa riddatun kana fai'an aw ghairaha ka qaulihi. Apabila tidak nyata, hanya pengakuannya saja. Misalkan begini, anak mengaku di persidangan bahwasanya orang tuanya itu sudah meninggal dalam keadaan murtad, tapi tidak dijelaskan murtadnya itu seperti apa. Ya murtad aja kayaknya gitu. Tidak dijelaskan murtadnya seperti sujud ke petekong, ke makhluk, ke patung dan sebagainya. Tidak dijelaskan seperti itu dalam persidangan. Hanya mengaku bahwasanya orang tuanya itu meninggal dalam keadaan murtad. Maka apabila perkaranya seperti itu, ustufsila, maka harus diperinci dulu. Bagaimana perincinya? Fa in dzakara ma huwa riddatun kana fai'an. Bila mana yang disebutkan itu si bapaknya itu meninggal dalam keadaan murtad, kana fai'an. Maka harta peninggalan orang tuanya itu masuk ke baitil mal. Au ghairaha atau selain daripada riddah. Kaqaulihi kana yashrabu al-khamra surifa ilaihi. Seperti ucapannya dalam persidangan itu, kana yashrabu al-khamra. Orang tua saya minum khamr, minum arak sehingga dia mati dalam keadaan minum arak. Surifa ilaihi, maka perkataan itu ya, pengakuan si terdakwa ditasarufkan kepada hal seperti itu. Wa hadza huwa al-ahdaru fi aslir raudhah. Fatajibu istitabatu murtadi, maka wajib harus menyuruh tobat kepada murtad, kepada orang yang murtad. Dzakaron aw ghairuhu, lelaki ataupun perempuan atau banci, ketika keluar dari agama Islam ya atau murtad, maka wajib harus diperingatkan untuk tobat. Jangan didiamkan saja. Misalkan nih ada teman kita, saudara kita, atau siapa di tetangga kita yang murtad, yang keluar dari agama Islam, maka kita wajib harus peringatkan agar supaya dia tobat dari kemurtadannya. Artinya supaya dia kembali lagi ke agama Islam. Jangan diamkan saja ya, dia murtad, dia diam aja gitu. Harus ada perhatian gitu kan ya. Li'annahu kana muhtaraman bil islami, karena orang murtad itu orang yang dimuliakan di dalam agama Islam. Jangan langsung diponis dia murtad sehingga dia harus dibunuh, jangan gitu. Karena orang murtad itu masih ada kemuliaan menurut agama. Artinya masih ada kemungkinan untuk kembali lagi ke agama Islam. Halan pada waktu itu harus disuruh kembali ke agama Islam, harus tobat. Ma'ingkana sakrona sunnah takhiru ila sahwi, apabila seseorang yang murtad itu dalam keadaan
mabuk, maka disunnahkan mengakhirkan tobatnya sampai dia sehat, sampai dia waras, sampai kembali lagi akalnya. Kalau memang si murtad itu dalam keadaan mabuk. Wain asyara kutila, apabila seseorang yang murtad itu memang terus-terusan dia murtad, sudah diperingati, sudah ditegur, sudah suruh tobat, tapi tetap aja dia betah ke kemurtadannya itu. Kutila maka boleh dibunuh. Li khabaril Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menggantikan agamanya dengan kemurtadan, maka faqtuluh, boleh dibunuh. Tapi ya kalau di Indonesia, di kita, negara kita itu kan tidak ada hukumnya ya. Oleh karenanya ya tidak berlaku hal seperti ini. Tetapi nanti di akhir zaman ya hukum seperti ini bakal berlaku. Au aslama soha, atau dia masuk Islam. Soha maka sah islamuhu, apa Islamnya. Soha islamuhu maka Islamnya itu sah. Artinya begini, orang yang murtad dalam keadaan mabuk, ketika dia masuk Islam maka sah masuk Islamnya. Maka dia sah Islamnya meskipun dalam keadaan mabuk. Walau zindikon, meskipun kafirnya itu ya, kafir zindik, agamanya jadi kafir zindik. Kafir zindik itu hatinya mah kafir, tapi mulutnya Islam. Kafir zindik hal seperti itu ya. Jadi menyamarkan kekafirannya, menyamarkan kemurtadannya, mendohirkan keislamannya. Itu kafir zindik. Orang yang munafik. Wallahu a'lam bishawab.